قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan membongkar fakta tentang klaim Ba'alawi bahwa ada salah satu dari nenek moyang mereka atau kakek moyang mereka yang namanya Faqih Muqaddam yang katanya pernah mi'raj dalam satu hari 70 kali. Sedikitnya ada 4 ulama ya yang di dalam kitab mereka menyatakan bahwa pernyataan seperti yang diungkapkan oleh Faqih Muqaddam itu adalah pernyataan kekufuran. Karena Faqih Muqaddam ini jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya ini mi'raj satu hari 70 kali dan dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Dan sebenarnya hanya orang-orang yang termakan doktrin-doktrin kesesatan para kabib Ba'alawi saja yang percaya bahwa ada orang selain Nabi Muhammad SAW bisa mi'raj ke langit, apalagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup beliau hanya 1 kali. Itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Sedangkan Faqih Muqaddam, urgensinya apa? Sehingga dia mengaku mi'raj satu hari 70 kali ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kalau kita percaya yang seperti itu kaum muslimin, itu kebodohan yang nyata kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin kita simak penjelasan dari sebuah video ya. Di sini menyatakan bahwa ada 4 ulama yang menyatakan ungkapan Faqih Muqaddam tersebut adalah kekufuran karena menyatakan dirinya mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita simak videonya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bahwa ada 4 ulama yang mengkufurkan seseorang yang mengklaim dirinya bermi'raj. Dan tentu ketika membicarakan tentang mi'raj kita akan memahami langsung kepada siapa. Tentu adalah kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan tentu itu tertulis dalam kitab. Tertulis dalam kitab Al-Jawhar Syafaf. Begitu juga dikutip oleh Ba'alawi yang setelahnya. Dan mari kita simak apakah ini kemudian disebut sebagai klaim atau bukan. Ini dalam kitab Al-Jawhar Syafaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Di halaman 79 dikatakan di sana wa min jumlati ma kataba ilaih, dan termasuk sejumlah surat yang ditulis oleh Faqih Muqaddam kepada Syekh Tajul Arifin Sa'duddin Az-Zafari, yaitu gurunya Al-Faqih Muqaddam. Dan yang menulisnya Al-Faqih Muqaddam sendiri. Maka kataba ilahi syekhu syuyukhina Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Alawi. Termasuk sejumlah yang dituliskan oleh para guru-guru kami, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Alwi atau Faqih Muqaddam. Dan surat ini dituliskan kepada gurunya yang bernama Sa'duddin Az-Zafari. Apa yang ditulis? Annahu urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Bahwa dimi'rajkan kepadaku, atau aku dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Fi lailatin wahidah, di 1 malam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, sab'in wa ishrin, 27 kali. Fi riwayatin sab'ina marrah, dan dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Ini kitab yang pertama ya, kitab Al-Jawharus Syafaf. Kemudian kitab yang kedua itu yang mengutip pemi'rajan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Sudah saya tandain. Bahwa wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad. Di antara sejumlah yang ditulis oleh Faqih Muqaddam kepada gurunya yaitu Syekh Sa'duddin Az-Zafari, annahu qala, bahwa Faqih Muqaddam mengatakan urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin.
Sama kayak tadi ya. Saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha 7 kali. Wa fi riwayat 27 marratan atau 27 marratan fi lailatin wahidah. Dalam riwayat yang lain itu 27 kali dalam satu malam. Wa fi riwayat 70 marrah, dan dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Dan ternyata saya menyimak dari beberapa kawan-kawan yang mengulas dari keterangan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu dalam dalam kompilasi beberapa karya-karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan mengutip dari beberapa kitab, dari kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya dari Al-Qadi Iyad. Di sana dijelaskan wa kadzalika man idda'a mujalasatullah. Ini saya baca matanya dulu, kemudian saya akan bacakan dari syarah untuk kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa dari 2 kitab. Fadzalika kufrun, fadzalika kulluhu kufrun bil ijma', dan itu semua merupakan kekufuran bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya umat Islam. Yaitu beberapa hal yang disebutkan sebelumnya ketika sebuah ucapan itu menafikan ketuhanan, keesaan, atau penghambaan diri kepada selain Allah Ta'ala dan seterusnya, maka itu kufur ya, bil ijma'. Kemudian di sini wa kadzalika, begitu juga yang termasuk dari kufrun bi ijma'il muslimin itu adalah manidda'a mujalasatullah, adalah seseorang yang mengklaim dia duduk bersama Allah, wal uruja ilaih, dia mengklaim bermi'raj kepada Allah, seperti tadi 2 kutipan yang saya sampaikan. Kemudian wa mukalamatahu au hululahu fi ahadil ashkhas au mukalamatahu, atau dia berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuka di sini ya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu juga dengan kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya dari Syekh Al-Qadi Iyad. Nah, di sini saya membuka beberapa syarah dari kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dan nanti akan saya tampilkan itu di layar. Ya, wa kadzalika man idda'a mujalasatullah fa innahu mujassimun mujazzifun wa hadza lam yadhhab ilaihi ahadun. Ya, dia mengklaim duduk bersama Allah Subhanahu wa taala, awil uruja ilaih, atau dia itu mengklaim bermi'raj kepada Allah, as-su'ud yaitu naik, wa dzahab pergi, bil ulu ke arah atas. Nah, dan di situ di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ya, kalau dalam klaim tadi ya. Kalau dalam keterangan yang ada dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf, begitu juga dengan Syarah Al-Ainiyah. Kemudian apa? Kemudian di situ menyebutkan wal uruja ilaih wa mukalamatahu fid dunya mimman la yaliqu bihi. Berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dari seseorang yang tidak pantas ya bersama Allah. Awidda'a hululahu fi ahadil ashkhas. Atau dia mengklaim bahwa Allah taala itu masuk ke salah satu orang. Qali ba'dil mutasawwifah, seperti ucapan dari sebagian orang-orang yang ngaku-ngaku tasawuf. Faqad nasaba li ba'dihim umuran wa ibarat. Nah, dan seterusnya ya. Itu di dalam kitab Nasimur Riyad ya, karya dari Al-Khafaji. Nah, kemudian ada juga keterangan yang sampaikan juga oleh Syekh Ali Al-Qari, salah satu ulama dari mazhab Hanafi. Beliau juga menyatakan ya, kadzalika man idda'a mujalasatullah wal uruja ilaih wa mukalamatahu wa kadzalika man idda'a ru'yatahu subhanahu wa ta'ala fid dunya bi'ainihi kama bayyantuhu fi syarhi al-fiqhil akbar. Nah, kemudian beliau menguraikan ya, bahwasanya siapa itu ba'dul mutasawwifah, ay al-mutasyabbihah bisufiyah, yaitu orang-orang yang menyamai dengan kalangan ahli sufi minal hululiyah wal wujudiyah wal ittihadiyah. Itu golongan-golongan yang disebutkan. Artinya di sini saya mengutipkan 4 pendapat dari ulama. Yang pertama itu adalah Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa itu kufur, dan itu tidak dikritisi ya. Ketika seseorang itu mengklaim bahwa dirinya mi'raj ke langit, maka itu termasuk kufur. 1, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua itu adalah dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya dari Qadi Iyad, artinya imam yang kedua, ulama yang kedua yang mengkufurkan seseorang yang mengklaim dirinya mi'raj ya, apalagi ke Sidratul Muntaha, itu pun juga kufur.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Al-Imamul Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyadh, dan tadi sudah kita bacakan. Itu juga menyatakan bahwa ketika seseorang itu mengklaim dirinya bermi'raj ya kepada Allah, maka dia kufur. Kemudian yang keempat itu adalah Syekh Ali atau Mulla Ali Al-Qari, salah satu ulama Hanafiyah, itu juga menyatakan hal yang sama. Artinya empat ulama ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Qadhi Iyad, kemudian Al-Imamul Khafaji, kemudian Mulla Ali Al-Qari, empat ulama ini telah mengkafirkan seseorang yang mengklaim dirinya telah bermi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja itu mi'rajnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Nah, sementara ini dalam satu malam ini 70 kali. Nah, bisa dibayangkan dalam satu bulan berapa, dalam satu tahun berapa, dalam 10 tahun itu berapa. Nah, tentulah ini yang wajib kita fahami dari keterangan para ulama, bahwasanya ucapan tersebut itu adalah kekufuran menurut empat ulama yang saya sebutkan tadi. Nah, kaum muslimin, sebenarnya video ini juga menjadi bantahan untuk Pak Idrus Romli, untuk Pak Lutfi Basori, yang mereka berusaha untuk membela statement dari Faqih Muqaddam yang mengatakan bahwa dirinya mi'raj satu hari 70 kali. Kalau Pak Idrus Romli dan Pak Lutfi Basori kan membelanya bahwa statement dari Faqih Muqaddam yang mengatakan mi'raj sehari 70 kali itu artinya dia sholat 70 rakaat. Karena ada dalil yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Jadi yang dimaksud oleh Faqih Muqaddam mi'raj itu adalah sholat. Jadi sholatnya Faqih Muqaddam ini diklaim oleh Pak Idrus Romli, oleh Pak Lutfi Basori sebagai sholat yang baik, sholat yang pasti diterima, sholat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun sebenarnya juga pembenaran yang konyol. Dari mana Pak Lutfi Basori, Pak Idrus Romli mengetahui bahwa sholatnya Faqih Muqaddam itu pasti diterima? Coba. Yang mengetahui sholat itu diterima atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia ini hanya husnuzon saja. Ketika seseorang sholat ya, memenuhi rukun dan syaratnya, maka insya Allah kita berhusnuzon sholatnya diterima. Bukan hanya sholatnya Faqih Muqaddam. Artinya kalau berdalil bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, maka semua orang juga mi'raj. Kalau semua orang mi'raj, kenapa kok yang digembar-gemborkan cuma Faqih Muqaddam? Kan seperti itu kaum muslimin ya. Tapi kalau berdasarkan video yang kita simak tadi, Faqih Muqaddam itu mengklaim bahwa dirinya mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas itu pernyataan yang kufur. Karena itu sudah melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau mi'raj hanya satu kali. Itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Itu dalam rangka penyempurnaan syariat Islam. Lalu bagaimana Faqih Muqaddam? Satu hari mi'raj 70 kali. Itu satu hari. Tinggal ngitung saja umurnya Faqih Muqaddam itu berapa hari. Apalagi sampai sekarang diklaim Faqih Muqaddam ini kan nggak mati. Artinya dia mi'raj terus sampai sekarang. Coba. Artinya kalau mi'raj dalam satu hari 70 kali. Ini mi'raj berapa miliar kali Faqih Muqaddam ini. Dan dalam rangka apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memi'rajkan Faqih Muqaddam? Nggak ada kepentingan sama sekali. Itu artinya apa? Itu artinya kedustaan. Dan sudah jelas-jelas tadi disebutkan ada 4 ulama yang menyatakan itu adalah pernyataan kufur. Salah satunya pernyataan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras. Salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.